saat teduh. Kita akan menyanyi Tuhan berada di bait sucinya. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Gloria Patri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut pembacaan ini kita akan memuji nama Tuhan. Hai malaikat dari surga. Memuja
Bersama-sama kita akan bersatu hati di dalam doa. Doa syafaat pagi ini akan dipimpin oleh Ibu Penginjil Rita. Kami persilakan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan setiap kami kesempatan untuk boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah di hadapan-Mu, memuji Tuhan, menyembah Engkau, dan juga kami akan merenungkan firman Tuhan, kami melayani Tuhan, bahkan juga kami akan memberikan persembahan bagi-Mu. Tuhan, kami berdoa, sebelum lebih jauh kami masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan kuduskan, sucikan setiap hati dan hidup kami, sehingga seluruh keberadaan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah ketika saat ini kami sudah berdiri di hadapan-Mu, hati kami benar-benar disiapkan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan biarkan iblis mencoba mencuri perhatian kami, hati kami untuk memikirkan hal-hal yang lain, tapi biarlah kami sungguh-sungguh fokus untuk beribadah di hadapan Tuhan, sehingga seluruh penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan urapi mereka satu persatu, pakai mereka Tuhan, sehingga melalui pelayanan mereka, ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, dan kami boleh mengalami Tuhan secara pribadi lewat ibadah ini, sehingga ketika kami pulang, kami membawa satu sukacita besar yang bersumber daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mungkin mereka datang dengan membawa berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa, kami percaya Engkau tahu keberadaan kami, Engkau tahu hati kami, dan Engkau juga tahu cara untuk menolong kami. Oleh sebab itu kami serahkan setiap kami. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau memberikan pertolongan yang bersumber daripada Allah. Dan bagi mereka yang sakit, mohon Tuhan Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan mereka, baik yang hadir pada pagi hari ini, bahkan mereka yang berada di rumah. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka satu persatu, sehingga di waktu-waktu yang akan datang mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam setiap ibadah yang ada. Bapa, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan gereja kami dalam perayaan Natal tahun ini. Meskipun kami harus merayakan Natal dalam segala keterbatasan karena pandemi yang juga masih belum berakhir. Oleh sebab itu kami berdoa, kami serahkan setiap kami jemaat Tuhan, khususnya di Purwokerto, bahkan di pusat dan juga di tempat yang lain. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menganugerahkan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh bersama-sama merayakan Natal pada tahun ini dengan kekuatan yang bersumber daripada Allah. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, Natal bahkan bukan hanya di gereja kami, bahkan juga di seluruh muka bumi, semua boleh membawa sukacita bagi anak-anak Tuhan, bahwa mereka memiliki pengharapan dan keselamatan yang sesungguhnya yang bersumber daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami terus menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa pemerintah kami sesungguhnya ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam pimpinan Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Engkau menganugerahkan pemerintah kami hati yang bijaksana, hati yang diberikan pertolongan yang bersumber daripada Allah, sehingga melalui tangan-tangan mereka, melalui setiap kebijakan mereka, bangsa kami tetap menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang penuh damai sejahtera yang sungguh-sungguh bersumber daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan Engkau berkati dan pimpin dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Bersama kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Saya akan bacakan untuk ayat yang ke-6, kemudian Bapak Ibu dan Saudara selanjutnya 47 dan kemudian selanjutnya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Yang memperlihatkan kuasanya dan perbuatan tangannya
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya. Sekian pembacaan firman Tuhan, kami akan duduk kembali. Sama-sama kita akan mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil memuji nama Tuhan, dengar malak memuji. Kita secara teratur untuk memberikan persembahan dari kanan dulu. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan hormat, doa syukur yang akan dipimpin oleh Ibu Indra, kami persilakan. Amin. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Hadi. Untuk mempersiapkannya kita akan memuji nama Tuhan. Firman hidup. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Erwin dan juga keluarga dan juga Saudari Yuyun. Pagi ini boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Ini adalah suatu anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, sehingga pada pagi ini boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman hidup.
Putra mulia. Putra mulia, ajar firman hidup, menyampaikan kurnia, ajar firman hidup. Kepada hambanya kami persilakan. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu untuk beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan, dan juga menyatakan rasa syukur kami atas segala sesuatu yang Engkau telah lakukan di dalam hidup kami Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca pada pagi hari ini dan akan kami renungkan. Mohon kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami Tuhan, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan yang akan kami renungkan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh hidup sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam sukacita, di dalam kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan, karena Engkau telah melakukan suatu perbuatan yang besar di dalam hidup kami, yaitu Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami, sehingga kami sebagai manusia yang berdosa, kami memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Itulah sukacita sejati yang kami miliki sebagai manusia hari ini Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpinlah hidup kami, supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan dalam segala situasi dan keadaan hidup kami. Tuhan, ampuni akan dosa kami dan sucikan kami. Ampuni hamba-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita hari ini boleh bersama-sama memasuki masa Advent yang ketiga, dan kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang joy. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita tentu pernah merasakan ataupun sedang merasakan yang namanya bahagia. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang kita ekspresikan di dalam hidup kita sehari-hari. Setiap orang mengekspresikan kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Mungkin itu dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan orang tuanya. Sehingga melalui kebahagiaan yang dirasakan orang yang ada di sekitar kita, ataupun orang yang dimana kita boleh berbagi tentang kebahagiaan dan sukacita itu, akan merasakan bagaimana Tuhan di dalam hidup kita tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memimpin dan memberkati, Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup di dalam setiap orang percaya. Sehingga dari hari ke hari kita bisa menikmati sukacita dan kebahagiaan itu. Nah, demikian juga ketika kita membaca bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Ketika kita melihat tentang nyanyian daripada Maria yang menyatakan rasa bahagia dan juga rasa sukacitanya, karena Tuhan telah melakukan suatu perbuatan yang ajaib di dalam hidupnya. Tetapi sesungguhnya sebelum Maria menyanyikan pujiannya ini, sebelum Maria melantunkan ataupun menyatakan rasa sukacitanya, tentunya ada satu pergumulan yang tidak mudah yang dialami oleh Maria. Dan setiap kita, ketika kita membaca bagian ini pun mungkin kita akan membacanya dengan berlalu begitu saja. Tetapi bagian ini adalah satu
perenungan ataupun satu ungkapan bahagia yang dialami ataupun yang dilakukan oleh Maria setelah dia mengalami pergumulan yang begitu luar biasa di dalam hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar ataupun merenungkan pada bagian ini, saya ingin menyinggung tentang dua tokoh perempuan yang ditulis oleh Lukas di dalam Lukas pasal 1 ini. Yang pertama tentang Elisabet. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau berbicara tentang sukacita atau tentang joy, saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya sebelum menikmati joy itu mereka bergumul dengan persoalan masalah yang sedang mereka alami. Misalkan Elisabet lama menikah, tidak dikarunia anak, bahkan sampai di dalam usia tuanya. Elisabet dan Zakaria sebagai pasangan suami istri sudah berdoa bertahun-tahun supaya mereka diberikan keturunan. Tetapi keturunan itu tidak diberikan. Keturunan itu belum mereka peroleh karena firman Tuhan mengatakan bahwa Elisabet itu mandul. Kalau sudah dikatakan seorang wanita itu mandul, maka secara manusia dia tidak akan memiliki keturunan, tidak akan memiliki anak. Dan kalau yang namanya perempuan sudah divonis dengan kata mandul, dia akan tidak lagi memiliki pengharapan untuk memiliki keturunan di dalam pernikahannya. Sehingga kehidupannya ya sudah biasa-biasa saja. Tetapi saudaraku, ketika Zakaria suaminya sedang menjalankan tugas keimaman, masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk masuk ke dalam bait Allah untuk membakar ukupan, malaikat menampakkan diri kepada Zakaria dan memberitahu, doamu sudah dikabulkan. Doanya sudah didengar dan dikabulkan. Tadi saya katakan berapa lama? Mereka bertahun-tahun berdoa untuk mendapatkan keturunan. Doa sudah didengar tetapi tidak dikabulkan. Tetapi ketika Zakaria yang sudah lanjut umur itu melakukan tugas keimaman, malaikat menjumpainya dan berkata, doamu sudah dikabulkan, bahwa istrimu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, bla bla bla, kasih nama dia Yohanes. Dia akan besar di hadapan Tuhan, dia hidup takut akan Tuhan, dia akan menjauhi dia tidak akan minum minuman keras. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebuah kabar dalam kehidupan sebagai seorang laki-laki, sebagai kepala rumah tangga. Sesungguhnya itu adalah kabar sukacita, kabar yang berasal dari Tuhan, yang mendatangkan sukacita besar di dalam dirinya sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun di sisi lain, sebagai seorang manusia dia berpikir itu tidak mungkin. Kenapa? Karena istriku Elisabet sudah tua dan itu tidak mungkin terjadi. Walaupun dia sebagai seorang imam yang melakukan upacara untuk memuliakan Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, imannya diuji. Dia mempertanyakan hal itu kepada dirinya. Itu tidak mungkin. Ada ketidakpercayaan. Tetapi karya Tuhan, rencana Tuhan harus digenapi. Lalu dikasih tanda bisu. Saudara, itu tidak mudah. Sekarang dia pulang dari bait suci setelah melakukan pelayanan, pulang-pulang bisu. Kita di sini nggak pernah kan tiba-tiba kita itu nggak bisa ngomong. Tiba-tiba kita bisu nggak bisa ngomong. Saudara, itu satu pergumulan, sesuatu yang tidak mudah. Ketika dia pulang, dia ketemu istrinya, suaminya bisu. Bagaimana perasaan Elisabet? Lalu mungkin dengan bahasa isyarat dan lain sebagainya, Zakaria menceritakan bahwa kamu, hai nenek, gitu udah tua, kamu akan mengandung. Saudara, Elisabet tentunya sebagai seorang istri, saya gambarkan dia dalam kondisi yang bingung. Bagaimana mungkin saya yang sudah tua, yang sudah nenek-nenek, akan mengandung? Saudara, dan firman Tuhan mengatakan itu terjadi. Sekalipun mereka sudah membaca kisah tentang
Sarah dan Abraham, Sarah yang mengandung ataupun yang melahirkan Ishak dalam masa yang sangat tua, umur 90-an tahun baru melahirkan. Tetapi Elisabeth sebagai seorang wanita pun yang sudah divonis mandul itu, ketika dia mengalami pengalaman yang sama, dia pun bergumul di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Bagaimana saya sebagai seorang nenek, saya mengandung? Apa pandangan masyarakat? Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan itu, walaupun Alkitab tidak menyatakan, tetapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, Elisabeth tidak menampakkan diri selama 5 bulan. Artinya Elisabeth mengurung diri. Supaya apa? Supaya dia tidak menjadi pergunjingan masyarakat, tidak menjadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Ya, ada nenek-nenek lagi hamil, jangan-jangan dia nggak hamil, ada penyakit dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebuah pergumulan yang harus ditanggung oleh seorang Elisabeth. Sehingga kalau dipandang sebagai dari sisi manusia, tidak ada sukacita, tidak ada kegembiraan yang dialaminya. Tetapi Elisabeth tahu bahwa ini adalah rencana Allah, ini adalah karya Allah, bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah atas kehendak Allah di dalam hidupnya, di mana anak itu dikatakan sebagai anak yang sangat istimewa, yang akan membuat bangsanya, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, membuat bangsa Israel yang tidak bertobat berbalik kepada Allah untuk bertobat. Dan memang benar bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi dalam tanda kutip yang begitu besar yang dipakai oleh Allah supaya bangsa Israel bertobat. Bahkan dia memiliki visi yang khusus, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah hidup di dalam rencana Allah. Memang tidak mudah menerima kehendak Allah di dalam hidup kita, di dalam hidup kita sebagai manusia. Ketika segala sesuatu itu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan rencana-rencana di dalam hidup kita. Tetapi ketika seorang manusia mampu menerima, seorang manusia mampu melihat karya Allah di dalam hidupnya, maka itulah yang akan mendatangkan sukacita besar di dalam hatinya, di dalam dirinya. Sehingga sekalipun dalam masa tuanya dia hamil dan mendapatkan seorang anak laki-laki, Zakaria dan Elisabeth tetap bersukacita karena perbuatan Allah yang besar atas kehidupan mereka. Demikian juga dengan Maria, saudara, sebagai tokoh wanita kedua yang akan kita pelajari. Bagaimana seorang gadis yang masih bertunangan mengandung, sehingga di dalam percakapannya dengan sang malaikat yang menjumpai dia, yang memberikan kabar itu, bahwa dia akan hamil, dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dia protes. Bagaimana hal itu terjadi? Aku masih perawan, aku baru bertunangan, aku belum bersuami. Saudara, bayangkan, banyak ibu-ibu di sini, banyak para gadis di sini. Bayangkan kalian yang masih gadis, baru punya pacar begitu kan? Malaikat datang hamil, ngasih tahu kamu akan hamil, kamu akan mengandung. Puyeng enggak? Puyeng. Kita tanya aja sama Leni kalau malaikat datang terus hamil, gimana ngomongnya sama Alan? Mereka masih pacaran, Lan, gua hamil. Gila lo Lan, gitu kan? Sama siapa? Roh Kudus. Gak masuk akal, saudara. Pergumulan yang begitu berat. Gimana caranya saya ngomong kepada tunangan saya? Bagaimana kalau masyarakat tahu kalau saya belum bersuami, saya hamil? Secara sosial, saudara, orang-orang Farisi ahli lain itu berhak untuk menyeret Maria itu keluar, dirajam dengan batu sampai mati. Itu hukuman yang diberikan kepada seorang wanita yang hamil di luar nikah. Beban. Bukan hanya secara sosial, itu secara keagamaan, saudara.
Kalau dibilang sukacita, mana ada sukacitanya? Masalah Tuhan berikan di dalam kehidupan Maria. Tetapi itulah kehendak Allah. Sehingga Maria mampu menerimanya. Aku ini hanyalah seorang hamba. Sebagai seorang alat, sebagai seorang budak. Sebagai seorang yang tidak dapat berbuat apa-apa, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dan dia mengatakan, terjadilah apa yang kau katakan itu. Suatu ungkapan iman yang luar biasa, menerima akan rencana Allah di dalam hidupnya. Sekalipun Maria tahu itu tidak mengenakkan, tetapi karena dia tahu itu adalah rencana Allah yang akan mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan bangsanya, di dalam kehidupan umat manusia. Dia menerima itu. Dia menerima penderitaan itu. Dia menerima beban itu. Bukan hanya itu, saudara. Sebagai seorang wanita, untuk menghindari pergunjingan masyarakat, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Maria pergi mengunjungi Elizabeth. Berapa lama di sana? Kurang lebih 3 bulan. Dia ada bersama-sama dengan keluarga sepupunya itu. Dia ada di tengah-tengah keluarga Zakaria dan Elizabeth. Dan di sana pun keduanya mengalami satu perjumpaan yang luar biasa. Satu perjumpaan di dalam karya Tuhan yang luar biasa. Sehingga kalau kita membaca seluruh bagian ini, kita melihat bahwa mereka saling menguatkan. Mereka adalah 2 wanita yang dipakai oleh Allah di dalam karya penyelamatan umat manusia yang berdosa. Sehingga sekalipun mereka mengalami pergumulan, mereka tetap memiliki sukacita yang sejati, yang bersumber daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang memiliki sukacitanya sendiri, kebahagiaannya sendiri. Tetapi yang terpenting, sudahkah di dalam hidup saudara dan saya memiliki sukacita yang bersumber daripada Allah, sukacita yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya sebagai manusia yang berdosa, yang hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Sukacita kita adalah ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan inilah sukacita yang sejati, yang seharusnya ataupun yang sudah saudara dan saya miliki. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Dan di dalam karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib itu, yang memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Pengharapan yang sudah 2 minggu lalu kita bahas bersama-sama. Sebagai manusia yang berdosa, kita memiliki pengharapan ketika Yesus datang, ketika Yesus sudah datang ke dalam dunia ini. Karena pengharapan di dalam iman kepada Yesus itulah yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan kepada saudara dan saya sukacita yang sejati. Oleh sebab itu dibutuhkan pertobatan. Minggu yang lalu pertobatan sudah kita bahas. Pertobatan adalah pintu menuju kepada kehidupan yang kekal itu. Ketika saudara dan saya bertobat, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah wujud pertobatan kita. Tuhan, aku mau hidup untuk-Mu. Aku mau hidup di dalam rencana-Mu. Sehingga kehidupan saudara dan saya dipenuhi oleh sukacita karena kehidupan yang kekal itu sudah ada di dalam diri kita, sudah kita miliki. Sehingga saya mau katakan sebagai anak-anak Tuhan hari ini yang sudah bertobat, tidak ada alasan dalam hidup kita untuk tidak bersukacita di dalam Tuhan. Karena sukacita itu Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Sukacita itu adalah perbuatan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Sehingga hidup kita tidak lagi dibebani oleh kuasa dosa. Sukacita kita harus kita wujudkan karena kita mau hidup untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang aku lakukan, aku melakukannya untuk Tuhan. Sehingga di dalam hidup kita tidak lagi dipenuhi dengan rasa sungut-sungut, mengeluh, keputusasaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sukacita yang tidak bisa hilang. Sukacita yang sudah Tuhan taruh, Tuhan meteraikan di dalam hati dan hidup setiap kita.
Sukacita itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena sukacita itu bersifat kekal di dalam hidup kita. Saudara, yang namanya bahagia itu memang beda-beda asalnya. Mungkin setiap kita mengalami kebahagiaan dengan hal yang berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah ketika kemarin malam ketika kami datang untuk bersekutu bersama-sama anak-anak youth, kami mendapatkan kabar sukacita gitu kan. Apa sukacitanya? Ini ada bunga, saudara. Ini waktu kami bawa ke sini dia belum berbunga. Ditunggu-tunggu sama istri saya, kok udah setahun lebih gitu kan, udah punya anak banyak tetapi belum ada bunganya. Lalu kita dapat berita, wah itu ada bunganya, wah langsung buru-buru ngambil HP gitu kan, difotoin. Senang saudara yang melihatnya. Yang suka dengan bunga ketika melihat bunga ini senang, saya senang, istri saya senang, solusi senang, Leni juga senang. Ada kesenangan saudara, tapi orang yang nggak peduli, oh bunga toh, oh gitu toh, nggak mempengaruhi apa-apa. Kenapa? Karena kebahagiaan yang didatangkan ketika bunga ini berkembang itu hanya bersifat sementara. Jadi hanya bersifat sekejap. Ya pada saat kemarin kita lihat, oh berbunga, senang. Pagi ini datang lihat, biasa-biasa saja. Istri saya nggak ngambil HP lagi lalu memotonya, enggak. Cukup sekali. Kenapa? Ya seperti itulah kebahagiaan yang bersumber dari sesuatu yang dari luar. Senang saudara. Bu Karsiah juga pernah dapat undian sepeda. Senang ya Bu waktu itu ya? Senang. Sepedanya dipakai. Senangnya sama nggak dengan waktu baru dapat? Dan enggak kan? Lama-lama dipakai bosen. Kenapa? Karena kesenangan itu berdasarkan apa yang kita lihat, yang kita peroleh. Hanya bersifat sementara, hanya harta benda. Mungkin dalam hidup kita pernah punya yang mampu membeli sepeda motor yang baru. Senangnya minta ampun, sepeda motor baru datang dari dealer begitu, masih mulus, kena debu sedikit dilus-elus. Seminggu kemudian kena debu dilus-elus, kena kotoran langsung dicuci segala macam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kotor, bodo amat. Ya kan? Kenapa? Karena sukacitanya, bahagianya itu luntur. Bahagia yang bersumber dari benda-benda tersebut. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sukacita yang dimaksudkan oleh tema kita hari ini adalah suatu ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kita. Karena apa yang menjadi pergumulan kita itu dijawab oleh Tuhan. Sukacita di sini adalah kebahagiaan yang bersumber daripada Tuhan. Sukacita pemberian dari Tuhan dengan apa yang telah Tuhan rencanakan, apa yang telah Tuhan lakukan atas hidup kita. Dan itulah yang diungkapkan di dalam nyanyian pujian Maria pada waktu itu. Bagaimana hatinya meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dia bersukacita karena perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang dahsyat di dalam hidup manusia melalui dirinya. Dia dipakai menjadi alat bagi pekerjaan Tuhan, bagi rencana Tuhan yang begitu besar. Dia mengungkapkan hal itu setelah apa yang dikatakan oleh malaikat. Dia membuktikannya dengan pengalaman spiritualnya. Ketika dia datang menjumpai Elisabeth, ketika dia mengunjungi Elisabeth, sanaknya itu yang familinya sendiri, dia tahu bahwa familinya, sepupunya itu mungkin, sanaknya dikatakan sanaknya itu, tentunya mereka saling mengenal, sudah dekat. Maria tahu bahwa Elisabeth itu sudah tua. Secara logika, secara manusia tidak mungkin dia akan hamil. Tetapi malaikat ngasih tahu bahwa sanakmu Elisabeth itu sudah hamil 6 bulan. Dan dia datang ke sana untuk membuktikan dan ternyata benar. Ketika Maria datang mengunjungi dan ketika Elisabeth mendengar
seruan daripada malaikat, salam daripada Maria itu, Elizabeth mengatakan, janin yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan pada saat itu dikatakan, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jadi saudaraku, pengalaman iman inilah yang membuat Maria mampu untuk bersuka cita. Pengalaman iman inilah yang membuat Maria mengalami sukacita yang meluap, yang melimpah di dalam hatinya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kira-kira nih saya mau tanya, Maria menyaksikan nggak kelahiran daripada Yohanes Pembaptis? Di dalam Alkitab dikatakan, bulan yang ke-6 yang disebut mandul itu, sanakmu Elizabeth sudah mengandung, sudah ada janin. Ketika Maria membuktikan datang ke tempat Elizabeth, Elizabeth sedang mengandung. Berapa lama Maria ada di rumah Elizabeth? Firman Tuhan dikatakan 3 bulan. Berarti kurang lebih, berarti Maria menyaksikan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis, walaupun tidak dikatakan di dalam sana. Tetapi dari jarak ataupun waktu, ketika Maria ada di rumah Elizabeth selama 3 bulan itu, dia ingin menyaksikan kelahiran daripada Yohanes Pembaptis itu. Jadi saudara, itulah yang semakin, tanda itulah yang semakin membuat ia bersuka cita untuk menantikan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, yang akan membawa sukacita kepada sebuah bangsa yang besar. Karena memang bangsa Israel pada waktu itu sedang mengalami pergumulan yang berat. Apa itu saudara? Mereka sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Pergumulan itulah yang digumulkan oleh Maria. Dengan pujiannya dia mengharapkan bahwa melalui kelahiran Sang Juru Selamat itu, dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Apa penyebabnya saudara? Sebab ia telah memperhatikan keadaan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, bersuka cita. Karena sehari ini seluruh dunia tahu, sejarah mengatakan bahwa Maria adalah seorang wanita, seorang perawan yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan juru selamat bagi manusia. Sehingga itulah yang menjadi dasar kebahagiaan dan sukacita bagi seorang Maria. Karena hidupnya dipakai oleh Tuhan. Ayat 49 dikatakan, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Jadi saudara, melalui pengalaman iman ini, pengalaman rohani inilah, Maria semakin mengenal Allah di dalam hidupnya. Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya pada saat itu maupun pada saat-saat yang mendatang, tidak akan membuat sukacitanya itu hilang. Saudara, kalau kita memperhatikan catatan Alkitab, ya di dalam, kalau dari bagian ini kemudian ke proses penyaliban, tentunya kita tahu bagaimana Maria menyaksikan Yesus Kristus itu disiksa dan disalibkan. Apalagi kalau kita melihat film The Passion of Christ, bagaimana tokoh Maria itu diekspos begitu luar biasa. Tetapi dia tidak kehilangan sukacitanya. Karena apa yang telah menimpa Yesus Kristus, itu bukan hanya penderitaan yang sementara, bukan hanya penderitaan yang sia-sia, tetapi melalui kematian, penderitaan dan kematian Yesus Kristus itu, ada keselamatan besar yang Allah kerjakan, yang Allah lakukan di dalam hidup manusia. Sehingga saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, sukacita inilah yang seharusnya kita miliki. Saudara dan saya memiliki sukacita itu, milikilah. Hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga kesusahan, penderitaan apapun saat ini kita yakin itu hanya bersifat sementara. Saudara dan saya diizinkan untuk memasuki ataupun menjalani tahun-tahun yang penuh dengan pandemi, tahun-tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Tetapi pemeliharaan Tuhan senantiasa kita nikmati, kita rasakan. Di tahun lalu kita tidak bisa melakukan perayaan Natal secara onsite, tetapi puji Tuhan tahun ini bisa. Ada seorang teman yang
mengekspos ataupun memvideokan perayaan Natal di gerejanya, karena gereja-gereja yang lain mereka mensiasatinya dengan merayakan Natal di awal. Karena awal bulan lalu sempat diumumkan tentang PPKM level 3, semua dibatasi. Nah, akhirnya mereka membuat rencana tanggal 7 kemarin ada yang merayakan Natal, tadi malam ada yang merayakan Natal, begitu. Mereka bersuka cita, saudara. Karena apa? Menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Dia mengatakan perayaan Natal, ya ekspresi orang-orang itu sepertinya sudah berabad-abad tidak merayakan Natal, begitu. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini memberikan sukacita di dalam hidup kita. Bukan suatu kebahagiaan ataupun yang bersumber dari hal-hal yang bersifat sementara, tetapi sukacita yang bersifat kekal yang Tuhan anugerahkan. Supaya hidup saudara dan saya, apapun yang kita alami hari ini, pergumulan apapun yang kita alami hari ini, kita tetap bersukacita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah harapan dan juga doa yang diungkapkan oleh Maria, bahwa sukacita itu meluap di dalam dirinya karena Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam hidupnya. Allah menggenapi janjinya. Allah akan memberikan pembebasan kepada umat Israel yang pada waktu itu sedang bergumul karena penindasan. Tetapi manusia juga sesungguhnya ada di dalam penindasan yang sesungguhnya. Apa itu? Ditindas oleh dosa. Dan ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara dan saya mendapatkan pengharapan itu. Dan ketika kita menerima anugerah keselamatan, milikilah sukacita untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian saudara, di dalam ayat yang ke-51, Maria juga mengungkapkan alasan mengapa ia bersukacita. Ia mengatakan ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan menceraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan hampa. Ia menolong orang Israel hambanya karena ia telah mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara, di dalam nyanyian Maria ini, Maria menyadari ada penggenapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, bahwa kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh manusia itu hanya bersifat sementara. Kesenangan, bahkan di dalam bagian ini katakan orang kaya, begitu kan? Kesenangan yang bersumber daripada harta itu hanya bersifat sementara. Karena itu semuanya adalah titipan Tuhan. Jadi dengan kata lain saudara, kenapa kita harus memiliki hidup yang bersukacita itu? Karena apapun yang kita miliki hari ini, itu semua adalah titipan Tuhan yang bersifat sementara. Baik itu kesusahan, ataupun harta benda yang kita miliki, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu semua hanya bersifat sementara. Jangan sampai jika hal-hal itu ada ataupun hal-hal itu tidak ada dalam diri hidup kita, kita kehilangan sukacita. Karena itu semua, firman Tuhan itu hanya bersifat sementara. Milikilah sukacita yang sejati itu. Oleh sebab itu saudara, pada pagi hari ini saya mengajak, marilah kita bersama-sama hidup di dalam kasih dan anugerah Tuhan itu. Marilah kita menghidupi akan iman kita dengan sungguh-sungguh. Marilah kita hidup sebagai orang-orang Kristen yang mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan itu dilihat oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu dilihat oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini ya Bapa. Di mana Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Engkau memberikan sukacita yang sejati, kebahagiaan yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia ini
untuk membebaskan kami dari perbudakan dosa. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini Engkau juga mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami memiliki sukacita yang sejati. Karena segala sesuatu yang kami alami di dalam dunia ini Tuhan, apapun itu hanya bersifat sementara. Namun ketika kami hidup bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami mau hidup untuk Tuhan, ketika kami mau sungguh-sungguh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, kami akan menikmati sukacita di dalam hidup kami. Sukacita yang tidak dapat digantikan oleh hal apapun yang ada di dalam dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau menolong setiap kami, supaya kami menyadari bahwa di dalam hidup setiap kami, Engkau melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Oleh sebab itu Tuhan, bimbinglah setiap kami anak-anak-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Ibu Karsia. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang indah, firman yang ajaib, firman Tuhan yang penuh dengan kuasa, mengatasi segala masalah pergumulan Bapak, Ibu, dan Saudara. Puji Tuhan, kiranya apapun yang kita hadapi di dalam masa-masa pandemi ini, kita tetap terus bersukacita dan bersyukur, karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mendil Hadi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. Sama-sama kita akan nyanyi doksologi. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nanti doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Mendil Hadi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Segala puji dan hormat serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah memimpin dan juga memberkati akan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Engkau sendiri yang terus menolong dan memimpin kami. Kiranya Roh Kudus-Mu terus memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan, untuk tetap dapat menjalani kehidupan ini dengan segala tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali, mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan warta untuk pelayanan minggu depan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Jemaat Purwokerto pagi ini boleh bersama-sama beribadah bersama dengan Pak Erwin dan keluarga dan juga Saudari Yuyun. Tuhan memberkati pekerjaan dan juga pelayanannya.
Tuhan juga yang akan memimpin perjalanannya besok pagi, besok hari Senin ya, sehingga tiba di Jakarta dengan selamat. Untuk pelayanan, petugas pelayanan minggu depan, liturgis Ibu Penginjil Rita, doa syafaat jauh solusi, petugas pelayanan Saudari Minghung, doa syukur Saudari Minghung, LCD Saudari Siska, keyboard Saudari Reni Lidiawati. Sekian ibadah pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyi Immanuel sambil memberikan salam. Kebaktian selesai, saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.